Kedua, wanita itu pencemburu. Jangankan istri Anda, Pak, Siti Aisyah istri Nabi saja pernah terbakar cemburu, bahkan sampai memecahkan piring. Namun Nabi tidak marah sedikit pun, karena itulah sifat dasar mereka para wanita, mereka sangat pencemburu. Ketiga, wanita itu perasa. Mereka sangat mudah tersentuh, mudah tersinggung, suka dimanja, mudah sedih walau sedikit saja hatinya tersakiti. Itulah mengapa mereka mampu mengandung, menyusui, menjaga dan bahkan merawat anak-anaknya, karena Allah takdirkan mereka memiliki perasaan yang lebih tulus dan lebih pekat dibandingkan kita kaum Adam. Oleh karena itu, suami sebagai laki-laki yang diciptakan Allah dengan pundak yang lebih kuat, wajib menjaga perasaan istrinya. Suami wajib berhati-hati dengan sikap dan tindakannya, jangan sampai menyakiti hati dan perasaan istrinya. Keempat, wanita menyukai perhiasan. Sudah menjadi sifat alami wanita menyukai perhiasan, Pak. Wanita akan selalu menjaga penampilannya, karena memang mereka adalah perhiasan yang terbaik. Sudah sejak lahir seorang wanita diberikan anting, gelang dan perhiasan lainnya. Maka jika seorang istri meminta perhiasan kepada suami, suaminya jangan marah. Berikanlah selagi mampu. Namun dalam Islam tetap ada batasan-batasan dalam menampakkan perhiasan pada wanita. Wanita itu kan ibu-ibu memang sangat sensitif ya, mudah baper karena wanita memang makhluk perasa. Itulah sebenarnya yang terjadi antara seorang menantu dengan ibu mertuanya. Ada beberapa kejadian karena baperan tadi, kemudian menantu dan ibu mertua saling sakit hati. Padahal keduanya tidak ada maksud membuat satu sama lain tersinggung. Lalu siapa yang wajib mengalah kalau sudah begini? Jelas menantu yang harus mengalah, Bu. Karena sedetik setelah pria yang kini menjadi suami Anda mengucapkan ijab qabul di hadapan ayah Anda, maka sejak itulah ibu suami Anda juga menjadi ibu Anda, bagaikan ibu yang melahirkan Anda meskipun bukan ibu kandung. Maka sejak itulah ayat falatakul lahum ma'uf, jangan berani katakan ah pada orang tua, atau artinya jangan membantah mereka selama bukan keluar dari syariat, telah berlaku buat Anda ibu-ibu. Ingat, dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah adalah uququl walidain, atau durhaka pada orang tua, termasuk juga pada mertua. Jadi solusinya gimana? Perkecil kemungkinan konflik dengan meminta kepada suami Anda untuk pindah ke rumah kontrakan kalau misalnya belum bisa beli rumah. Kita kaum pria harusnya lebih banyak mengalah dalam pernikahan. Lalu apa itu mengalah? Mengalah itu adalah saat pernikahan Anda dengan istri masih serba kekurangan, kemudian Anda lebih dulu mengambil piring plastik agar istri Anda bisa menggunakan piring beling. Mengalah itu adalah saat Anda, istri dan bayi Anda makan di luar, Anda akan makan dengan terburu-buru agar bisa cepat bergantian menggendong si kecil, demi kuah bakso di mangkok istri Anda tidak keburu dingin. Mengalah adalah saat istri ngomel dan marah-marah, meski kemarahan itu tidak masuk akal bagi Anda, Pak. Namun Anda yang mendekat, mengasurkan tangan, lalu Anda yang meminta maaf. Ini akhlak, ini mengalah, dan ini cinta. Lalu apa rahasia mengalah itu, Pak? Jawabannya sederhana saja. Aku tidak pernah merasa mengalah. Yang aku lakukan hanyalah menjaga agar kita tidak pernah terpecah belah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi ngambek karena cemburu. Seperti biasa, Pak, perempuan kalau ngambek lampiasannya bisa kemana-mana, bahkan piring pun bisa menjadi sasarannya. Aisyah memukul tangan pembantu Nabi yang ketika itu sedang membawa piring berisi makanan. Piring tadi terjatuh dan akhirnya pecah, lalu makanan pun berserakan. Nabi SAW melihat itu langsung merunduk mengutip pecahan-pecahan piring yang jatuh. Lalu dengan penuh kesabaran Nabi memungut makanan yang tertumpah dari piring yang dipukul oleh Aisyah. Masya Allah, tidak ada sedikit pun keluar ucapan kemarahan atau makian dari lisan Nabi, Pak. Mari jadikan kisah ini sebagai contoh dalam berumah tangga. Wanita adalah makhluk perasa. Jika dia ngambek dan bapak pun ikut ngambek, maka di saat itu bapak telah mematahkan hati seorang makhluk yang sedari awal bersedia hidup bersama bapak dalam duka maupun suatu hari. Putri Rasulullah SAW yaitu Fatimah Az-Zahra, yang ketika itu telah menjadi istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengeluh kepada Rasulullah perihal letih dan capeknya aktivitas menjadi seorang istri. Rasulullah pun berkata dengan lembut kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku, ketahuilah bahwa seorang istri yang ikhlas merawat anak-anaknya, mencuci pakaian dan menyiapkan hidangan makanan untuk suami dan anak-anaknya,
niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatkan baginya pahala seperti memberi makan 1000 orang yang kelaparan. Dan Allah akan menaikkan derajat kemuliaannya dari setiap butir gandum yang dimakan suami dan anak-anaknya. Maka ibu-ibu, jangan lagi suka ngeluh, sebab capek dan letihnya aktivitas ibu-ibu di rumah menjadi asbab pahala dan kemuliaan bagi ibu-ibu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.